Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya senang bertemu dengan Bapak Ibu pagi hari ini dalam acara Renungan Pagi. Bapak Ibu, saya jadi teringat waktu 3 tahun yang lalu, setiap sebulan sekali saya mendapatkan tugas untuk membawakan renungan pagi di tempat saya bekerja. Saat ini saya senang bertemu dengan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, mari kita sebelum melakukan segala aktivitas kita, pekerjaan kita hari ini, kita akan mendasari kehidupan perjalanan hidup kita hari ini. Kita akan dasari dengan firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Amsal 3 ayat 3 sampai 8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu atas segala kemurahan-Mu. Sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera di dalam kami beristirahat, tidur dengan tenang. Dan pagi hari kami boleh kembali membuka mata kami untuk kembali menikmati hari baru pemberian-Mu Tuhan. Supaya kami kembali untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan di mana Engkau tempatkan kami berkarya. Tuhan, kami akan mendasari kehidupan perjalanan kami dengan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami juga boleh layak hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita, dan kita buka dengan kitab Amsal 3 ayat 3 sampai 8 yang demikian bunyinya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Lakukanlah apa Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini tak selamanya indah. Kadang kita merasa sedih, kadang kita merasa senang, kadang perasaan ini seakan tertekan, hati yang mulai mati, jiwa seakan terhimpit, suara tak pernah terdengar, tangan kadang-kadang yang mulai rapuh, kaki selalu goyah. Namun hanya satu hal dan banyak hal yang Dia inginkan: setia. Ya, setia dalam segala hal, setia dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata-kata yang di atas menggambarkan bagaimana keadaan kita sebagai manusia yang tak pernah puas dengan apa yang telah Tuhan beri dalam hidup kita. Tidak jarang merasa serba kekurangan dengan berkat yang kita terima.
betapa terbatasnya hati dan pengertian manusia yang tidak pernah sedikit pun memikirkan bagaimana hati Tuhan. Memang kita tidak bisa mengontrol semua yang terjadi dalam hidup kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita, bahkan kadangkala Tuhan tidak menjawab. Ketika kita bertanya, mengapa ini terjadi? Dia ingin melihat sejauh mana kesetiaan kita kepadanya. Mengenai kesetiaan manusia kepada Tuhan, sedikitnya 2 kali Alkitab membahasnya. Yang pertama, Tuhan menginginkan agar kita tidak pernah meninggalkan kasih dan setia hidup kita. Sebab itulah kunci utama kita diperkenankan oleh Tuhan dan manusia. Amsal 3 ayat 3-4. Artinya, setiap manusia memiliki potensi untuk tidak setia. Allah tidak mau itu terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, Alkitab juga mengaitkan kesetiaan dengan besar kecilnya tanggung jawab yang akan Tuhan berikan. Dalam perumpamaan tentang talenta, Matius 25 ayat yang ke-14-30. Raja akan memberikan tanggung jawab lebih besar kepada hamba-hambanya yang mengembangkan talenta seperti yang ia mau. Sebaliknya, ia akan menghukum setiap hamba yang malas dan memilih untuk mengubur talenta yang diterima dari raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan memang bukan hal yang mudah. Sebab kecenderungan manusia adalah mudah untuk berpaling. Oleh karena itu, kita memerlukan kasih karunia dan Allah serta komitmen yang kuat untuk tetap setia terhadap pasangan, terhadap pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan terutama kepada Tuhan. Bagaimana pelayanan kita di gereja, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, dia adalah pribadi yang setia. Oleh karena itu, dia juga ingin melihat kesetiaan dalam diri kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini tidak jarang kita pun mengalami banyak tantangan saat kita ingin melakukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Saat itu terjadi, kita kemudian teringat dengan ungkapan yang mengatakan bahwa diam adalah emas. Maka kemudian kita pun memilih mengambil sikap pasif, tidak memberi komentar,
teguran apapun, jawaban apapun, bahkan tidak melakukan reaksi apapun untuk beberapa saat, Bapak Ibu. Sikap itu mungkin nampak sebagai karena sikap kita. Tidak ada orang yang membenci atau bersikap sinis, karena sikap kita adalah ambil peduli terhadap keadaan atau perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik. Namun lambat laun kita pasti akan menyadari bahwa sikap diam seperti itu justru memberi siksaan batin yang jauh lebih dahsyat. Hati nurani kita terus berontak, dan kesadaran kita tentang kebenaran membuat hati serta pikiran kita tidak diliputi perasaan bersalah tanpa damai sejahtera. Dari kita di sini kembali belajar bahwa tidak selamanya kita selalu ingkar. Hati nurani kita terus berjalan, serta pikiran kita tidak diliputi perasaan bersalah tanpa damai sejahtera. Dari sinilah kita belajar bahwa tidak selamanya memutuskan berdiam diri. Soal ini, Bapak Ibu, kita pengkhotbah mengingatkan ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Pengkhotbah 3 ayat 7. Jadi kalau hari ini Tuhan meminta kita berbicara, janganlah kita berdiam diri. Sebaliknya, kalau Tuhan meminta kita berdiam diri, jangan berbicara sepatah kata pun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa kesetiaan ini lebih teruji di masa sulit, bukan di saat sedang tidak ada masalah. Sering kita lupa diri karena kurang kesetiaan kita. Bagaimana kita sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita sebagai majelis, bagaimana kita sebagai tanggung jawab setiap komisi. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke depan, mari kita bersama-sama melayani Tuhan dengan setia. Berbahagialah orang yang tahu bila mana harus bicara, bila mana harus diam. Biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar kehidupan kita, Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Kembali kami datang kepadamu, Bapa. Terima kasih atas firman-Mu. Saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu di GKJ Semarang Timur dan saudara-saudara yang sempat mendengar pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu
menyertai setiap perjalanan hidup kami. Bapa, tetapkan hati kami bebas dari semua ketakutan, kekhawatiran, karena dalam situasi COVID-19. Namun Tuhan, berikanlah kami kesetiaan untuk tetap teguh setia kepadamu tiap hari, tiap saat. Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang sakit di rumah, baik yang di rumah sakit. Biarlah Tuhan memberi kesembuhan agar dapat kembali bersukacita seperti sedia kala. Dan kiranya Engkau juga memberkati mereka, Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi pendeta kami. Kami berdoa bagi majelis. Kami berdoa setiap komisi. Kami berdoa setiap panitia. Dan kami berdoa seluruh jemaat Tuhan dan seluruh keluarga besarnya. Engkau tahu Tuhan keberadaan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir di hati mereka, supaya mereka juga setia kepada Tuhan, baik di dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga menyerahkan kepadamu jiwa raga kami, Bapa. Kami akan mempersembahkan segala perbuatan, pekerjaan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, supaya kami boleh tetap bekerja setia dengan baik, Tuhan. Terima kasih Bapa. Singkirkanlah dari segala cobaan, singkirkanlah dari segala kejahatan, singkirkanlah dari segala virus-virus yang membuat manusia ketakutan. Namun Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan menghentikan virus COVID-19 ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni Bapa, kalau di dalam kami mendengar sabda Tuhan pagi hari ini, baik di dalam pemikiran kami, di dalam hati kami, sikap kami, mulut kami, Tuhan, ampunilah, ampunilah. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat berkat.